Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat channel Rumah Indonesia. Jumpa lagi bersama saya, Bang Dodi. Kali ini saya sedang berada di daerah Cilangkap, Jakarta Timur, yang mana hari ini channel Rumah Indonesia akan mereview bangunan rumah 2 lantai dengan luas tanah 118 meter persegi dan 2 kamar tidur di bawah, 1 kamar tidur di atas, yang dikerjakan oleh salah satu grup dari channel Rumah Indonesia. Dan acara kali ini saya namakan Kontraksi. Berbicara konstruksi asik sambil kita ngopi. Teman-teman mau tahu seperti apa review rumah 2 lantai ini? Ayo Bang Dot, kita cekidot. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 118 meter persegi dengan dimensi lebar 10 dan panjang 11 meter. Dan bangunannya sendiri seluas 100 meter persegi. Baik teman-teman, bagian fasad dari bangunan rumah 2 lantai ini masih dalam pengerjaan dan ada tukang-tukang profesional yang sedang mengerjakan. Woi bro, asik, mantap. Masih dalam proses pengerjaan. Di bagian depan bisa kita lihat ada aksen yang ditonjolkan dari pemasangan batu alam agar unsur alami dari rumah ini bisa terlihat dari pemasangan batu alam tersebut. Dan juga di satu sisi sebelah sini itu masih dikerjakan oleh salah satu tukang, yaitu penutup untuk melindungi kusen aluminium yang nanti akan dipasang dari panas hujan yang terjadi selama prosesnya nanti. Dan juga ada penambahan granit ukuran 60 granit tile di bagian bawah sampai ke atas. Ini juga menjadi salah satu pemanis dari bangunan rumah 2 lantai ini. Bagian carport rumah ini terdapat dimensi yang cukup luas dengan luasan 2,6 dikali 8 meter yang sangat mumpuni untuk memarkirkan 2 unit kendaraan sekelas big SUV sejenis Fortuner dan 1 unit mobil kecil di carport ini. Dan yang paling penting diperhatikan untuk teman-teman yang membuat carport itu jika tidak menggunakan keramik kasar atau tidak menggunakan pasir sikat pada umumnya, cukup dengan dicor seperti ini. Harus diperhatikan, harus dibuatkan tali air yang mana gunanya ketika kita melakukan aktivitas cuci mobil di bagian carport agar tidak terdapat genangan-genangan air di bagian carport itu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam rumah, bisa kita lihat di sini, teman-teman, ada perbedaan pemasangan 2 granit yang berbeda antara di teras dengan di ruang tamu atau di dalam rumah nantinya. Teman-teman bisa lihat, di bagian teras itu harus dipasang granit atau keramik yang berjenis kasar agar tidak membahayakan sang pemilik rumah ketika lantai itu licin atau habis dipel atau bahkan kena tampiasan dari air hujan. Dan bisa dilihat sini, openingan-openingan yang besar sangat membuat ventilasi udara atau pencahayaan lebih banyak masuk ke dalam rumah. Aluminium Alexindo yang kualitasnya di atas dari jenis-jenis atau tipe aluminium lainnya seperti Dacon atau Inkalum. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumah. Baik, di dalam rumah ini kita bisa lihat lantai yang digunakan adalah granit tile ukuran 60-60 dari Durafloor dengan motif marmer. Ini keseluruhan rumah lantai 1 dan lantai 2 menggunakan granit yang sama. Kemudian di sudut kanan ini, kanan saya, kita bisa lihat
ada dapur yang nanti akan dipasangkan dengan kitchen set yang senada dengan ruangan ini tentunya. Dan pemilik rumah serta arsitek ini membuat ruang tamu ini sengaja tidak ada sekat agar ruang tamu ini bisa langsung akses ke bagian dapur dan bisa terlihat lebih luas. Di samping ruang tamu ada 2 kamar yang dipisahkan oleh kamar mandi di bagian tengahnya. Ukuran kamar kurang lebih 3,5 kali 3 meter dan yang di depan ini 3 meter kali 3 meter. Tapi ada yang menarik dan bisa memanfaatkan space yang ada di ruang bawah tangga ini, itu dibuat oleh sang pemilik rumah dan arsitek adalah sebagai kamar mandi. Kenapa begitu? Karena space yang ada ini tidak besar, tapi dimanfaatkan untuk sesuatu yang maksimal bisa digunakan oleh tamu ketika berkunjung ke dalam rumah atau si pemilik rumah itu sendiri. Dan satu hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semua, kamar mandi itu harus dibuat leveling. Jadi ketika kita berada di dalam kamar mandi, air dalam kamar mandi itu tidak sampai terciprat ke ruang tamu atau ruang yang akan kita beranjak dari kamar mandi itu sendiri. Di bagian belakang rumah ini ada sisa space ruang terbuka seluas 2 meter dikali 5 meter. Itu akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau atau outdoor garden yang nanti akan menambah penghijauan di dalam rumah ini sendiri. Karena bisa dilihat langsung terbuka, tidak ada plafon atau atap di bagian atas, sehingga bisa menambah ventilasi udara ke dalam rumah ini. Yuk, sekarang kita naik ke lantai 2 bangunan rumah ini. Nanti ini akan kita pasang railing tangga menggunakan besi hologalvalum agar lebih awet dan tidak karatan, dan di bagian atasnya akan kita gunakan motif kayu agar tampilannya dilihat lebih mewah. Ini di belakang saya adalah kamar ketiga yang diperuntukkan untuk anak sang pemilik rumah. Yuk kita lihat bagian kamarnya. Nah, ini kebetulan ada masnya yang lagi masih dalam tahap pengerjaan bingkai bagian kusen. Mas, ya kabarnya? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Mas siapa mas? Mas Jamal. Mas Jamal. Udah berapa lama nih Mas Jamal gabung di konstruksi? 3 bulan. Udah 3 bulan ya? Ya. Oke, mantap. Semoga sukses Mas Jamal. Oke, siap, Pak. Ini kamarnya dan ini adalah satu kamar mandi lagi di bagian atas sebagai backup dari kamar mandi bawah jika digunakan ketika ada tamu atau ada penghuni lain yang menggunakan kamar mandi di bawah. Dan di belakang saya ini ada area yang cukup luas untuk digunakan sebagai area cuci dan jemur dan mendapat cahaya matahari secara langsung. Kita ke bagian terakhir dan ini spot yang juga tidak kalah menarik di bagian lantai 2. Ini ada kurang lebih 3 kali 4 meter yang akan digunakan sebagai outdoor garden, bercengkrama penghuni rumah dengan keluarga. Nanti akan dibakaikan rumput sintetis dan juga di setup menggunakan tenda dan kursi-kursi kafe. Tentunya sangat enak sekali untuk ngobrol sore-sore hari atau di pagi hari sambil ngopi-ngopi dengan keluarga atau family-family yang datang ke rumah ini. Sekian kita berkontraksi pada hari ini. Berbicara konstruksi asik sambil ngopi. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasi jika video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat rumah Indonesia semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.